lebih di antara Jambi dan Malaysia. Mungkin kami ingin informasi dari teknis pemasarannya, harga jualnya seperti apa sehingga mendapatkan selisih harga yang demikian. Mungkin itu. Silakan Pak Arif. Perjuangan kan ada perjuangan. Mungkin kita perjanjian data kita masih pakai kontrak yang periode sebelumnya sama jasa harga kita. Jadi ketika kita masukkan ke harga sekarang, lalu ya terus. Ya Pak Arif ya silakan. Nah mungkin waktu sekarang kan kita kan periode yang minggu ini. Jadi kita mungkin masih ada sisa kontrak yang minggu belakang yang kita belum terjual. Kita laporkan pada pertemuan minggu ini. Mungkin itu yang nampak tentang dari kalau kami dari perusahaan pabrik itu. Jadi mungkin bisa harga itu disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Ya. Ada tambahan? Halo? Nggak jelas dari penjelasannya apa lagi. Agak kurang dengar di sini. Ya Pak. Memang sinyalnya putus-putus dikit. Di mana dari Pak Arif ini? Di Sington Di Bangko. Di arah apa? Belum sampai internet sana ya. di Rotterdam ya Pak. Sini Pak, Kesumbari sini. Terima kasih Pak Arif. Mungkin ada Pak Kimpun. Bilang ya. Pak Kimpun. Dia bilang invoice yang lama itu ya. Bukan, maksudnya ada jeda pengiriman kontrak yang kan ini kan memang data kontrak kita yang minggu kemarin. Iya berapa harganya dia pakai standar dolar, ringgit atau pakai apa gitu? Harganya ke harga di tempat masing-masing ke perusahaan eksportir. Nah, antara eksportir dengan ini dia ngambil margin berapa kita kan nggak tahu. Ya. Nah, jadi mungkin ke depan perlu penambahan data, informasi yang kita dapatkan. Kalau dulu kita masih sekali-sekali dapat dari Astra, Betul. ekspor melalui Dumai gitu. Kan pernah kita lihat selisih 1.000 gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu ke depan. Jadi tempoh hari kan juga mungkin kalau boleh saya mengutip omongan Skimpun, memang untuk menjual itu sendiri seperti Jambi gitu. Kalau logika kita kan selisihnya antara Jambi, Medan atau dengan Dumai gitu, mungkin harusnya nggak selisih CPO-nya itu sebesar angka transportasi lah kalau dianggap kita ini. Tapi sekarang dia kondisikan ini Pak, ya terakhir Kim pun pernah ngomong itu dikondisikan, pamannya Talang Duku ini kan dulu pernah Talang Duku nggak bisa muat, sehingga bawa ke Dumai. Nah, para pembeli ini masih berkutat membeli barang itu dengan kalkulasi yang tetap seperti dulu gitu. Nah, sehingga kita kan di situ dirugikan mungkin sampai 400-500 rupiah per kilogram CPO gitu. Nah, kalau dikonversi kan sudah 100-an juga gitu kan. Jadi ini yang mungkin ke depan kita inikan lagi, kalau bisa Astra itu memunculkan lagi data ekspornya gitu, sehingga kita bisa membandingkan apel dengan apel, kira-kira gitu ya Pak Purba ya. Kira-kira gitu. Jadi sekarang kita tidak bisa, belum apel sama apel itu, karena ada perantaranya atau ada satu step lagi sebelum ekspor. Terima kasih Pak. Oke, makasih saya. Terima kasih. Dua-dua ini bagus nih, ininya. Memang beda jauh sih namanya 3.000 ya. 3.000 lebih ya Pak ya. 3.400 sudah jelas. Nah ini sekarang berarti menjadi bupati mana harusnya ini? Ya harusnya disiapkan ekspor itu yang pasti itu kan dari sana nih. Tolong mintakan ke Jakarta eksportir dari CPO ya, CPO seluruh Indonesia. Siapa aja? Kalau ada salahnya cuma nama. Saya tidak tahu kalau Gapki adanya tidak bocorannya.
Grupnya 6 cuma nggak ada Astra, Asiana Agri, apa lagi? Mata hijau. Sinarmas, Musimas, Musimas, Permata Hijau, Mata Hijau, ada lagi? ya, Musimas, apa lagi? Ada 6 nggak salah ya? Wilmar. Wilmar, 10, Pak. Tapi yang 4 bukan orang Indonesia. sekitar 10 lah. Banyak orang bule. Enggak, yang dulu 10 pernah data, tapi yang 4 bukan di bawah di Nah, berarti kan minimal yang masuk Jambi ini grup mananya Pak? Jadi kita minta dia ngasihkan ini kan? Data penjualan kan gitu Pak? Betul, Pak. Invoice-nya. Itu yang kita minta. Bisa Bu Fatimah ya ini ya? Balik dari Bapak, Pak, saya Ya. laporkan kepada anggota KIP dan Pak Kadis lah apa yang diminta dari rapat kita ini. Atau Ya. selama ini itu belum bisa. Jadi kami minta itu tadi yang dari Jambi ini dia eksportir yang sebenarnya mana gitu. Nah, dan nanti baru kita minta harga Pak ya? Betul, Pak. Kalau kita ambil yang kecil-kecil ini dia kan perantara masuk ke situ juga. Itu dia. Gitu. Maksudnya ada kejelasan, Pak. Berapa pun kita terima kalau memang wajar kan gitu. Ya. Sekarang kan kita merasa tidak wajar. Ya, hari ini kita bertemu dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Bapak Insinyur Haji Agus Rizal MM, mengenai pendapatnya mengenai kebijaksanaan dalam penentuan harga. Silakan Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebijaksanaan Harga TBS. penentuan harga TBS Pak di Ya. Provinsi Jambi? Terima kasih. Untuk penentuan harga TBS Provinsi Jambi kelihatannya memang kalau kita bandingkan dengan provinsi lain kita masih di bawah, ya, masih di bawah rata-rata 90 sampai 100 rupiah perbedaannya. Nah tentunya ini menjadi perhatian kita kenapa ada perbedaan cukup besar yang bisa merugikan petani. Nah, kami sudah melakukan langkah-langkah, salah satunya adalah kita mendorong kemitraan antara petani dengan PKS. Nah, kita masih menunggu sampai sekarang ini, masih menunggu karena situasi politik yang masih memerlukan waktu, sehingga kita sudah punya perda tapi peraturan gubernurnya belum keluar tentang tata niaga komoditi perkebunan. Nah, tentunya kami ini konsep-konsep sudah kami bicarakan dengan rekan-rekan Apkasindo, dengan GAPI dan sebagainya, dengan stakeholder termasuk perguruan tinggi. Nah, keputusannya adalah perda, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur untuk teknis pelaksanaan lapangan. Nah, sampai sekarang ini belum. Nah, kami menyadari bahwa ini salah satu langkah kita untuk bisa mensejajarkan antara petani kita dengan mitra PKS. Jadi kalau selama ini mungkin lebih menguntungkannya PKS, kita akan dorong ini mitra sejajar, jadi saling menguntungkan sebenarnya. Kesetaraan. Ya, kesetaraan. Nah, tentu jalan lainnya adalah kami berusaha untuk semua perusahaan PKS untuk ikut di dalam penetapan harga ini, apalagi memasukkan invoice-nya, ya, invoice-nya ke Dinas Perkebunan di setiap hari Kamis. Jadi satu hari sebelumnya invoice harus masuk sebagai kepatuhan. Nah, ini yang akan kita lakukan juga, dan kami sudah berikan edaran-edaran juga, himbauan-himbauan. Tapi nampaknya karena alasan COVID-19 ini membuat perusahaan-perusahaan agak stagnan, membatasi diri ya. Kita juga mengunjungi perusahaan juga dibatasi juga, ada yang tidak bisa dikunjungi. Nah, ini akibat dari COVID ini. Insya Allah habis lebaran, Pak. Insya Allah habis lebaran kita akan aktif kembali. Ya. Kalau sekarang ini menurut saya harga cukup lumayan ya diterima petani. Ini petani sekarang sangat bergairah, sangat bergairah untuk malahan untuk merubah dari komoditas lain ke sawit ya. Ini karena menjanjikan sekali. Nah, kemudian petani mulai sadar bahwa bibit dan pupuk menjadi prioritas apabila ingin mendapatkan produksi yang besar. Nah, ini sehingga PSR juga banyak
permohonan tidak saja dari plasma tapi juga dari swadaya, ya, petani kelapa sawit swadaya. Ya, mungkin pertanyaan kedua Pak, yang mempengaruhi daripada penentuan harga ini apa hal yang mempengaruhinya Pak? Ya, yang mempengaruhi yang pertama adalah memang kualitas, ya, kualitas dari TBS itu sendiri. Jambi memang kami menyadari bahwa selama ini petani kita tidak sadar bahwa bibit menjadi penentu awal. Kemudian diikuti dengan pupuk. Nah, ini sekarang sudah sadar nih masyarakatnya. Hampir 50% itu petani kita tidak menggunakan bibit bersertifikat. Jadi dia bibit yang beredar tanpa jelas asal-usul, sehingga banyak yang dura gitu, banyak dura. Nah, ini juga mempengaruhi kualitas. Nah, kemudian tentunya pabrik, ya, pabrik ini kita juga masih menginventarisir sebenarnya pabrik ini yang mana yang eksportir utama, ya. Karena di Jambi ini banyak perusahaan, ada 80 perusahaan, tetapi ternyata yang eksportir yang langsung itu hanya paling ada 4. Nah, CPO-nya ini membuat pabrik yang kecil dia menjual ke pabrik besar. Nah, ini kan membuat harga menjadi lebih rendah gitu. Tapi kalau bisa eksportir langsung, saya kira ini harga menjadi tinggi. Ini. Ya, terus yang tingkat kepatuhan pabrik sawit Pak, kira-kira mengenai harga yang telah ditentukan Pak? Kalau kepatuhannya masih rendah, saya menilai ini masih rendah, ya. Alasannya macam-macam, ya. Ada yang karena kualitas tadi, kemudian alasan transportasi yang sulit, ya, karena transportasi sering jalan rusak, macam-macam. Kemudian pada saat tertentu, pada saat TBS lagi banjir, ini tangki timbunnya yang penuh. Nah, penuh sehingga pabrik terpaksa mengirim ke Dumai, ya. Ada juga ke Sumatera Selatan juga. Nah, ini yang persoalan Jambi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, penetapan harga TBS kelapa sawit di Jambi dilakukan tiap minggu, tiap hari Kamis. Dan dasar dari penetapan yaitu Permentan nomor 14 tahun 2013 dan ada pembaruan juga Permentan nomor 1 tahun 2019. Dan untuk penetapan harga TBS kita sendiri berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2011 serta ada keputusan Gubernur tentang Pokja penetapan harga TBS, yaitu keputusan Gubernur nomor 206 tentang pembentukan tim penetapan harga TBS. Dasar-dasar kita melakukan penetapan TBS yaitu kita menghimpun data invoice dari masing-masing perusahaan, mengirimkan invoice data minggu lalu, yaitu mulai dari data Rabu minggu lalu sampai dengan Selasa minggu ini. Dan penetapannya dilaksanakan di hari Kamis untuk diberlakukan mulai besok hari Jumatnya. Jadi ada kelang waktu 1 minggu untuk rata-rata invoice yang digunakan untuk penetapan minggu ke depannya. Sebelum kita membahas komitmen pemenuhan kebutuhan biodiesel nasional ini, Pak Tungkot, bagaimana Anda melihat kenaikan harga CPO global, Pak, dalam beberapa waktu terakhir dan sudah menembus ke level tertingginya di sepanjang sejarah, Pak Tungkot? Ya, memang sekarang kondisinya di pasar global itu terjadi excess demand, ya. Excess demand bukan karena pertumbuhan permintaan yang terlalu berlebihan, tapi sebetulnya lebih banyak kepada pasokan yang sangat langka. Nah, ini adalah dampak pandemi daripada secara global. Nah, kami mencatat stok minyak sawit di pasar internasional itu, khususnya di negara-negara importir, itu turun
sekitar 26% itu dari posisi 2019, dan di awal tahun 2021 itu turun lagi menjadi sekitar 28 sampai 53%. Jadi sekarang ini dunia kekurangan minyak sawit. Itu yang mendorong kenapa harga itu naik terus. Begitu. Ada proyeksi tidak Pak Tungkot kondisi ini akan berlangsung beberapa waktu ke depan, Pak? Nah ini kan terjadi, kenapa tadi terjadi stok yang menurun, itu pertama di negara-negara penghasil minyak sawit, khususnya Indonesia dan Malaysia, itu pengaruh El Nino tahun 2019 itu masih berlangsung sampai hari ini. Dan ini kita perkirakan sampai bulan Juni di tahun ini, di semester 1 gitu ya. Nah jadi harga ini akan di atas ya naik turun tapi di atas gitu sampai kira-kira semester 1 tahun ini. Tapi setelah semester 2 itu produksi kita sudah rebound baik di Malaysia maupun di Indonesia.